Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen nutrisi pada tanaman kelapa sawit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik terkait dengan manajemen nutrisi pada tanaman kelapa sawit. Antara lain kita sudah membahas mengenai filosofi pengelolaan nutrisi, kemudian kita sudah membahas mengenai jenis-jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, khususnya kelapa sawit. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa kegiatan awal dalam manajemen nutrisi kelapa sawit seperti penentuan dan pengambilan contoh daun atau LSU, leaf sampling unit. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai soil sampling unit, bagaimana menentukan tanaman contoh dan lokasi pengambilan contoh tanah, serta unsur hara apa saja yang dianalisis. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai standar-standar kandungan unsur hara yang harus ada di tanaman kelapa sawit dan di media tanam atau di tanahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas kembali hal-hal itu. Dan kita lanjutkan untuk membahas bagaimana mengelola kegiatan pemupukan. Jadi dalam pertemuan kali ini atau dalam pembahasan kali ini kita akan banyak membahas mengenai bagaimana kegiatan pemupukan itu dikelola dalam skala minimal 1 divisi atau 1 afdeling. Sehingga rekan-rekan calon pengelola kebun di mana nantinya akan mendapatkan tanggung jawab minimal seluas 1 divisi atau 1 afdeling itu tidak mengalami kesulitan atau memiliki gambaran bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di afdeling kita ataupun di divisi kita, sehingga kegiatan manajemen nutrisi kelapa sawit ini bisa berjalan dengan lancar, mencapai target yang ditentukan, dan secara efektif serta efisien memenuhi kebutuhan tanaman yang pada akhirnya goals-nya adalah mencapai produktivitas tanaman yang optimal. Jadi saya akan langsung menuju pada bagian dari pengelolaan kegiatan pemupukan, karena hal-hal seperti gejala defisiensi pada masing-masing unsur hara ini sudah kita bahas, jadi saya akan lewati. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin menyimak lagi penjelasan mengenai jenis-jenis unsur hara, kemudian penyebab defisiensi, tindakan pencegahannya, nanti bisa menyimak kembali rekaman lain ya yang sudah juga saya upload. Nah, mungkin kita mulai dari sini ya, dari pemupukan pada tanaman baru dan tanaman belum menghasilkan. Jadi perlu diingat bahwa kelapa sawit ini mengalami beberapa tahap dalam perkembangannya, mulai dari dia di pembibitan, kemudian dipindah tanamkan, ditransplanting pada lahan, berarti dia adalah tanaman baru, kemudian dia masuk fase tanaman belum menghasilkan. Untuk durasinya tentu bergantung pada varietas, bergantung pada kondisi agroklimat ya, berkisar antara 26, 28 sampai maksimal itu sekitar 36 bulan. Setelah itu baru tanaman masuk pada fase menghasilkan atau tanaman menghasilkan TM ya. Nah, ada perbedaan prinsip pemupukan pada tanaman baru dan tanaman belum menghasilkan dengan pemupukan pada fase TM. Nah, pada fase TBM
prinsipnya adalah kita mensuplai nutrisi secara optimal agar tanaman dapat tumbuh secara vegetatif, ya, tumbuh secara vegetatif, ya, vegetatifnya tumbuh secara optimal, tanaman memiliki postur yang ideal secara vegetatif karena kita pada saat ini belum mengambil hasil, ya, jadi kita prioritaskan tanaman itu tumbuh dengan baik secara vegetatif. Nah, sebagaimana pada semua jenis pemupukan, baik itu pemupukan di bibitan, pemupukan di TBM maupun nanti pemupukan di TM, yang perlu dipahami adalah kita harus semaksimal mungkin menegakkan prinsip 4T. Tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, dan karena kita mengelola dalam skala luas, maka kita juga harus memperhatikan T yang kelima atau tepat administrasi. Jadi kita harus memastikan bahwa segala aktivitas yang kita lakukan di lahan itu sudah teradministrasi dengan benar. Karena kita bekerja dalam skala yang luas dan melibatkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Jadi aplikasi pupuk di lapangan harus dijamin tepat dosis sesuai rekomendasi. Rekomendasinya dari mana? Tentu dari hasil LSU dan SSU. Kemudian semua pupuk harus diaplikasikan dengan menggunakan takaran yang telah distandarisasi. Jadi tidak ada penimbangan lagi di lapangan, tidak ada lagi penimbangan di lahan, semua dilakukan di gudang. Jadi pekerja itu sudah kita bekali takaran yang sudah terstandarisasi, sudah dikalibrasi. Jadi misalkan kita menggunakan atau kita ingin menerapkan dosis 1 kg per tanaman, kemudian takaran yang kita pakai bisa yang satu takaran itu 1 kilo atau satu takaran itu setengah kilo, sehingga satu tanaman itu 2 takaran, itu harus sudah terstandarisasi. Jadi tidak ada kegiatan penimbangan di lahan. Satu takaran itu hanya bisa digunakan untuk satu jenis pupuk saja. Sementara untuk jenis pupuk yang lain, maka takaran tersebut harus distandarisasi lagi. Sebagai contoh misalkan, kalau satu cepuk berisi urea itu 400 gram, bisa saja kalau dia berisi TSP lebih berat, misalkan 500 gram. Nanti kalau satu cepuk itu berisi dolomit, mungkin lebih ringan, misalkan 250 gram. Jadi setiap jenis pupuk itu memiliki standarisasi takaran yang berbeda-beda. Kita harus punya catatan, kita harus mampu memberikan informasi yang clear kepada pekerja. Ya, jadi sebelum kegiatan pemupukan, pekerja harus diinstruksikan secara jelas, secara singkat, secara jelas. Misalkan hari ini Bapak dan Ibu harus memupukkan menggunakan takaran berwarna merah, satu tanaman 3 takaran. Itu harus dijelaskan secara clear, sehingga pekerja itu jelas dalam melakukan penaburan pupuk. Nah, untuk tanaman TM, aplikasi pupuk biasanya berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis daun maupun tadi ya hasil analisis tanah. Nah, ini penempatan pupuk. Tadi saya sampaikan kita harus menegakkan prinsip 4T. Salah satunya adalah tepat cara. Cara ini mencakup di mana kita menaburkan pupuk, metode pemupukannya, apakah ditebar, ditugal, ataupun circle, itu harus menyesuaikan dengan jenis pupuk, menyesuaikan dengan jenis lahan, dan menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja.
Misalkan pupuk rock fosfat atau RP atau ada yang mengatakan RPH itu diaplikasikan di bawah tajuk mengarah keluar dari piringan. Sementara pupuk urea, MOP atau muriate of potas, kemudian NPK baik itu yang 15-15-64 maupun NPK lain misalkan 12-12-72, duanya ini menunjukkan kandungan Mg ya, diaplikasikan di dalam piringan di bawah tajuk terluar mengarah ke dalam. Jadi penebarannya itu dari luar mengarah ke batang tanaman, tapi bukan berarti ditebarkan di batangnya, tapi diarahkan ke arah batang dari luar ke dalam. Sementara kalau rock fosfat tadi dari batang ke arah luar piringan. Pupuk RPH, urea, MOP maupun NPK itu dapat diaplikasikan dengan sistem tabur. Jika kita ingin mengejar prestasi, artinya membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan setiap tenaga kerja mencapai jumlah kuantitas taburan yang lebih banyak. Itu bisa menggunakan sistem tabur. Kemudian pupuk mikro, misalkan HGFB atau high grade fertilizer borat ya, atau pupuk yang mengandung boron, dan pupuk CU atau pupuk tembaga, kuprum ya, itu diaplikasikan dekat dengan pangkal batang. Jadi mendekati pangkal batang. Tentu saja di dalam piringan kurang lebih 20 cm dari pangkal batang. Ini untuk pupuk mikro, baik itu HGFB, CU, mungkin ada ZN, itu diaplikasikan dekat dengan pangkal batang. Kemudian pada areal pasir atau pada areal tanah spodosol ya dan rendahan spesifik, itu aplikasi CU atau kuprum tadi dilakukan dengan sistem tugal dekat dengan pangkal batang. Jadi tidak saja diaplikasikan dekat dengan batang, bahkan dia dengan cara ditugal. Ditugal itu artinya dicangkul dulu, buat lubang, CuSO4 ya biasanya bentuknya, CuSO4-nya dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup kembali. Semakin banyak lubang yang dibuat, itu semakin baik. Ya, misalkan satu pohon bisa 2 lubang, bisa 3 lubang, bisa 4 lubang ataupun lebih. Jadi nanti dosisnya itu dibagi sejumlah lubang yang dibuat. Tentu konsekuensi semakin banyak lubang, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Artinya output dari tenaga kerja itu semakin sedikit. Nah, itu konsekuensinya kalau kita memperbanyak jumlah lubang, tapi kualitas dari pemupukannya akan meningkat. Ya, jumlah unsur hara yang terserap itu akan meningkat dan jumlah unsur hara yang hilang itu akan berkurang. Nah, berikut ini adalah gambar penempatan pupuk di TBM. Jadi ada yang di luar piringan, ada yang di dalam piringan, dan ada yang di dekat dengan pangkal batang. Itu sekali lagi menyesuaikan dengan jenis unsur hara yang terkandung di dalam pupuk yang akan diberikan. Secara prinsip, pupuk-pupuk yang mudah terlindi, mudah tercuci, mudah mengalami pencucian, run-off, aliran permukaan, itu diletakkan di dalam piringan atau bahkan di dekat dengan pohon. Sementara pupuk-pupuk yang relatif tahan terhadap pencucian, ya, kemudian dia slow release, tidak mudah hilang juga dari zona perakaran, itu dapat ditebarkan di luar piringan, ya. Misalkan rock fosfat, dolomit, ya, itu bisa ditebarkan dari dalam mengarah ke luar. Ini tadi contoh lain ya,
saya tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini ada jenis pupuknya, ada kelompok pupuk dan penempatan serta metode aplikasinya. Nah, ini contoh penempatan pupuk di tanaman yang menghasilkan ya dengan sistem U-shape ya, karena ini penempatan penempatan pelepahnya hasil pruning itu berbentuk U-shape sehingga bentuk penempatan pupuknya juga mengikuti pola U-shape ya, atau membentuk U mengarah pada pasar pikul. Nah, ini contoh pelaksanaan pemupukan dengan metode broadcasting ya, itu kalau kita lihat lebih detail, pekerja ini membawa cepuk atau mangkok kecil dan membawa ember yang berisi pupuk. Jadi ketika dia diinstruksikan untuk menebar 1,5 kilogram pupuk urea atau pupuk TSP begitu, dia tidak bawa timbangan. Tapi dia tahu karena diinstruksikan oleh mandornya setiap tanaman 3 cepuk begitu. Dia akan mengatur sendiri. Berarti kalau 3 cepuk, setiap cepuk itu harus mengcover 1/3 dari luas piringan. Jadi dia akan menebar 1 cepuk untuk 1/3 piringan, 1 cepuk lagi 1/3 lagi, 1 cepuk lagi 1/3 sehingga menjadi memutari piringan pada tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian perkembangan teknologi dan perkembangan eptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dikembangkan juga metode pemupukan secara mekanis menggunakan fertilizer spreader. Ini contoh fertilizer spreader dengan kapasitas kurang lebih 600 kg, ditarik dengan traktor ya. Nah, di sana fertilizer spreader itu dia mempunyai mulut bukaan yang bisa diatur. Tentu saja sudah dikalibrasi dengan kecepatan jalan sekian, kemudian bukaan mulut dari fertilizer spreader itu sekian senti, rate per menitnya itu sudah bisa dihitung. Misalkan bagaimana kita mencapai rate per menitnya 1 kilogram, ya, maka dia harus jalan sekian kilometer per jam, bukaan dari mulut fertilizer spreadernya diatur, nah itu kita tinggal jalan, maka pupuk itu akan tersebar secara merata pada setiap tanaman kelapa sawit yang ada di kiri dan kanan dari pasar pikul ya, atau jalan produksi tadi. Namun demikian, penggunaan fertilizer spreader ini ada batasannya. Dia hanya bisa digunakan pada areal yang datar. Kalaupun arealnya itu mulai bergelombang, tidak boleh memiliki lereng lebih dari 5 derajat. Dan ini hanya bisa diterapkan pada tanaman menghasilkan lebih dari TM3. Berarti usianya kurang lebih 6 tahun. Fertilizer spreader itu tidak bisa digunakan pada TM karena ya pada saat fase tanaman tidak bisa diterapkan pada TBM ya. Karena pada fase TBM ini habitus tanaman kelapa sawit itu masih rendah, pelepahnya itu masih nempel ke tanah. Artinya pelepah itu menghalangi butiran pupuk yang disemburkan oleh fertilizer spreader ini untuk masuk ke piringan. Terhalang oleh pelepah yang rendah tadi. Sehingga dia bisa mantul, malah justru pupuk itu banyak yang jatuh di pasar pikul. Nah, itu tentu tidak efektif ya. Karena nanti itu akan ada di luar dari zona perakaran kelapa sawit. Nah, itu tidak efektif, banyak yang akan hilang ya. Nah, ini tadi penjelasan lebih detail mengenai fertilizer spreader. Ini alatnya namanya
fertilizer spreader ya. Bagiannya ada traktor dan ada MDEC. MDEC ini sebenarnya merek dagang ya, salah satu merek dagang alat penabur pupuk. Ada yang kapasitas 250, ada yang kapasitas 400, dan ada juga yang kapasitasnya 600. Nah, tenaga kerjanya yang dibutuhkan adalah satu operator dan 3 helper. Helper ini nanti gunanya adalah atau pekerjaannya itu memasukkan pupuk ke dalam alat MDEC ini tadi, alat penabur pupuknya. Ya, itu diisi lagi, kalau sudah mau kosong diisi lagi begitu. Kemudian tekanan kipas dari fertilizer spreader ini dapat mengeluarkan pupuk dengan radius mencapai 3 sampai 5 meter tergantung dari kuatnya gas yang diinjak oleh operator traktor ini ya. Semakin kuat dia menginjak gas, maka putaran dari kipas itu semakin kuat, rate per menitnya yang dikeluarkan oleh alat ini semakin tinggi ya. Nah, ini contoh pergerakan dari fertilizer spreader. Ya, dengan dosis misalkan 1,75 kg per pokok. Kalau satu sak pupuk itu 50 kilo, maka penempatannya seperti yang digambarkan pada layar ya. Setiap 2 pasar pikul itu diberi 8 sak. Ya, 8 sak, masukkan ke fertilizer spreader, berarti kan 8 sak kali 50 itu berarti kan 400 kilo ya. 400 kilo cukup untuk 2 pasar pikul atau 4 baris tanaman. Kemudian dia diisi lagi ya. Diisi lagi 8 sak. Berputar lagi dia 2 pasar pikul, diisi lagi 8 sak dan seterusnya. Jadi penempatannya ini harus diatur seefektif dan seefisien mungkin. Jangan sampai fertilizer spreader ini terlalu banyak atau terlalu sering berhenti ya untuk menaikkan pupuk ya atau mengisi pupuk. Nah, itu harus diatur pasnya itu di mana gitu ya. Pas habis langsung ada pengisian lagi, pas habis pengisian lagi dan seterusnya. Tentu kalau dosisnya itu tidak 1,75, misalkan 1,5 atau bahkan 1 kilo, maka penempatan 8 sak ini agak bergeser, bisa di pasar pikul ketiga ataupun pasar pikul keempat ya, ataupun tetap 2 pasar pikul sekali tapi tidak 8 sak ya, mungkin dia dikurangi 6 sak atau 4 sak gitu. Nah, ini contoh jadwal pemupukan TBM di tanah mineral. Ini saya ambil dari salah satu kebun ya, membuat jadwal pemupukan seperti ini. TBM itu durasinya adalah 3 tahun ya, 3 tahun atau 36 bulan. Jadi ini dibagi menjadi 3. Pemupukannya dilakukan 1 tahun 4 kali, jadi tiap 3 bulan. Kemudian jenis pupuknya menggunakan NPK, kemudian menggunakan urea, menggunakan MOP pada tahun kedua, menggunakan TSP, menggunakan Kistrit, kemudian menggunakan pupuk mikronya adalah boron atau HGFB ya, high grade fertilizer boron. Nah, kemudian kalau di tanah pasir atau spodosol maka dosisnya juga akan lain. Ya, tentu kita sudah pahami bersama bahwa pemupukan yang baik itu adalah pemupukan yang spesifik lokasi. Artinya beda tempat, beda jenis, beda dosis, bisa jadi beda cara. Tidak bisa satu dosis itu diterapkan di semua jenis tanah, diterapkan di semua umur, ya itu tidak bisa. Kita tidak menggunakan konsep seperti itu, tapi kita menggunakan konsep spesifik lokasi atau site specific
Fertilizer Management atau SSFM ya. Site Specific Fertilizer Management, tidak menggunakan konsep pemupukan general di mana semua jenis tanah, semua umur tanaman dapatnya sama. Nah, itu tidak benar ya. Harus kita gunakan konsep yang lebih baik. Oke, kemudian ada lagi pemupukan TBM tapi di tanah rendahan spesifik atau organosol ya, atau ya ada beberapa yang menyebutnya sebagai lahan gambut ya. Nah, itu juga akan memberikan rekomendasi yang berbeda terkait dengan jumlah maupun jenis dari unsur hara yang diberikan dalam bentuk pupuk ya. Contohnya ini pada tanah rendahan spesifik itu ada tambahan dolomit, di mana tambahan dolomit ini tidak muncul pada tanah mineral ya, tapi dia muncul di tanah pasir dan muncul di tanah rendahan spesifik. Kemudian ada pemupukan CuSO4 dan ZnSO4, di mana dua pupuk ini ya, sumber unsur hara Cu dan Zn ini tidak muncul pada tanah pasiran maupun di tanah mineral, tapi dia muncul di tanah rendahan spesifik. Tentu saja ini terkait dengan karakteristik dari lahan tersebut. Nah, misalkan di tanah rendahan spesifik ini sering terjadi defisiensi Cu dan Zn. Maka kita berikan pupuk Cu dan Zn. Kemudian pH tanah di rendahan spesifik ini rendah, maka kita berikan dia pupuk dolomit. Jadi seperti itu ya. Jenis dan dosis itu bisa berbeda pada lahan yang berbeda. Ya, sekali lagi site specific fertilizer management atau pengelolaan pemupukan yang spesifik lokasi. Bahkan satu jenis lahan yang sama kalau dia berada di daerah yang berbeda itu bisa jadi waktu pemupukannya akan lain. Hal ini terutama terkait dengan curah hujan. Ya, ada persyaratan-persyaratan khusus di mana kegiatan pemupukan itu bisa dilakukan. Secara umum, pemupukan itu hanya boleh dilakukan kalau kandungan lengas tanah itu cukup. Ya, ketika kandungan lengas tanahnya tidak cukup, misalkan pada musim kemarau atau pada saat curah hujan rendah ya, bulan kering, maka di sana tidak boleh ada pemupukan dengan pupuk yang relatif mudah mengalami volatilisasi. Misalkan urea, MOP, itu tidak boleh dipupukkan pada saat bulan kering. Dia harus dipupukkan pada bulan basah dengan hari hujan yang cukup. Jadi seperti itu. Misalkan ini regional Riau, pemupukan pada lahan mineral. Urea pertama itu diberikan pada bulan Januari. Urea kedua diberikan pada bulan Agustus. MOP pertama diberikan pada Februari, MOP kedua baru diberikan pada bulan September. Sementara kalau di pasir atau di lahan gambut, urea ini di Januari, urea kedua itu di Mei, kemudian urea ketiga itu September. Jadi ureanya dipecah menjadi 3 kali aplikasi. Kalau di mineral tadi cukup 2 kali aplikasi.
Begitu juga MOP. Muriat of potas pada lahan mineral itu diberikan 2 kali, kalau di lahan gambut dan di lahan pasiran itu dipecah menjadi 3 kali. Nah, jadi sebagai pengelola kebun itu kita harus memahami karakteristik wilayah. Terutama adalah curah hujan dan hari hujan. Kita bisa melihat rekod tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan strategi kapan kita melakukan pemupukan, harus berapa kali pupuk itu diberikan, 2 kali, 1 kali, atau bahkan 3 kali atau 4 kali, itu sekali lagi tergantung pada karakteristik iklim di lokasi tersebut. Regional Riau dengan Kalimantan Tengah, dengan Kalimantan Barat, dengan Sumatera Utara, dengan Sumatera Selatan, dengan Aceh itu akan berbeda. Ya, karena datangnya musim penghujan, berakhirnya musim penghujan, masuknya musim kemarau di setiap daerah itu berbeda-beda. Ini regional Kalimantan Timur lain dengan Riau tadi ya. Kalimantan Barat lain lagi dengan Riau dan Kalimantan Timur. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pemupukan yang dilakukan pada kondisi areal tertentu. Areal tertentu atau areal khusus ini ya misalkan di areal sisipan. Areal di mana tanaman yang disusulkan penanamannya akibat berbagai hal, ya misalkan tanaman sebelumnya mati atau tanaman sebelumnya abnormal ya seperti itu, maka tanaman sisipan tersebut itu dipupuk sesuai dengan umur dan kondisi tanaman sisipan. Tidak disamakan dengan dosis yang diberikan pada tanaman yang bukan sisipan atau non-sisipan. Nah, oleh karena itu kita harus punya data yang valid, data yang up to date, data yang lengkap, di titik mana saja tanaman sisipan itu berada. Sebarannya di mana, jumlahnya berapa, fase yang dia alami sekarang itu fase bagaimana, TBM 1, TBM 2, TBM 3, dan seterusnya, kita harus mampu memonitor. Nah, dalam kondisi seperti inilah, introduksi teknologi ya seperti GIS itu sangat berguna. Kita bisa menandai titik-titik sisipan ya dengan GPS. Ya, kita tahu koordinatnya. Sehingga pekerja itu akan langsung presisi mengarah pada koordinat yang sudah ditentukan. Kalau sederhananya kalau di kebun ya koordinat itu ya ditentukan baris berapa, tanaman nomor berapa ya. Blok A baris ke-5, tanaman ke-20 misalkan. Blok A baris ke-5, tanaman 25. Blok A baris ke-5, tanaman nomor 15 misalkan dan seterusnya. Jadi kita harus punya record data itu. Kemudian kondisi areal tertentu lainnya, misalkan areal peremajaan atau replanting. Nah, pada umumnya ya yang dipraktekkan di kebun itu kegiatan pemupukan sudah dihentikan mulai 2 tahun sebelum tanaman diremajakan. Jadi peremajaan tanaman kelapa sawit itu bukan kegiatan yang tiba-tiba ya, tapi sudah sudah diprogramkan sebelumnya ya jauh-jauh hari, bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun sebelumnya. Oleh karena itu mata kegiatan perawatan yang lain itu bisa diatur. Misalkan kegiatan pemupukan, nah itu tidak perlu dilakukan 2 bulan sebelum replanting. Jadi misalkan replanting kita programkan pada tahun 2024 awal,
Maka sekarang tidak perlu lagi kita melakukan pemupukan pada blok yang akan di replanting, ya. Karena pemupukan ini adalah kegiatan yang termahal di kebun, ya. Di mana rata-rata, ya, suatu kebun itu mengeluarkan 60% dari biaya operasionalnya itu untuk pupuk saja. Jadi dia lebih mahal dari perawatan gulma, lebih mahal dari pengendalian gulma, ya. Kemudian lebih mahal dari pruning, lebih mahal dari panen dan transport, ya. Luar biasa. Jadi pupuk ini harus dipikirkan benar-benar. Kalau bicara soal kebutuhan tanaman, tentu tanaman yang akan direplanting dia tetap butuh unsur hara. Tapi kita menanam kelapa sawit kan itu sebagai sumber pendapatan, ya. Jadi kita pikirkan dari sisi ekonomi. Pemupukan pada hari ini itu tidak langsung bisa dirasakan efeknya pada hari ini juga, pada bulan ini juga, atau bahkan pada tahun ini juga. Kita harus menunggu sekian lama, setidaknya itu 2 tahun, ya. Karena pemupukan tentu akan mempengaruhi inisiasi bunga, ya, mempengaruhi antesis dan lain sebagainya. Jadi durasinya itu panjang. Nah, daripada kita menghabiskan biaya di situ, toh tanaman juga akan ditumbang, ya. Maka ya sudah, hentikan saja 2 bulan sebelumnya dan kita mengoptimalkan panen dari resources yang masih ada. Nah, ini agak sedikit berbeda paradigma pemikiran ini kalau tanaman itu lahan itu akan ditanami lagi. Nah, lahan akan ditanami lagi, itu bisa saja pemupukan itu tetap harus dilakukan terus-menerus agar tidak terjadi deplesi atau depletion, ya. Depletion itu pengurasan atau penurunan yang sangat tajam kesuburan tanah karena tidak disuplai dari luar sistem secara memadai. Nah, itu kan terjadi deplesi unsur hara. Nah, ini sangat merugikan terutama bagi tanaman berikutnya, ya, tanaman-tanaman yang ditanam di areal peremajaan. Ini tanahnya sudah terlanjur sangat miskin, ya. Sudah terlanjur sangat miskin, kualitas karakteristik tanah itu sudah menurun. Nah, itu juga sangat merugikan kalau dilakukan. Oleh karena itu pemupukan bisa terus dilakukan meskipun sudah waktunya replanting. Nah, untuk areal-areal bermasalah yang lain, ya, entah itu karena rendaman, karena kekeringan, karena lokasinya yang susah diakses begitu, ya, maka Departemen Research, setiap perusahaan, setiap kebun itu punya, harus mengidentifikasi dan memetakan areal yang tanamannya mengalami gangguan pertumbuhan, baik itu vegetatif maupun generatif. Kemudian tidak hanya mengeluarkan informasi itu, tapi dia juga harus memberikan rekomendasi perbaikan pada setiap kondisi yang terjadi. Setiap perubahan dosis aplikasi di luar yang sudah direkomendasikan harus melalui konsultasi dengan riset. Jadi misalkan kita sudah diberi informasi oleh riset, ya, untuk memupuk 1 kg urea itu kita tidak boleh mengubah dosis yang ditentukan menjadi 2,5 atau 3 atau bahkan lebih rendah, itu tidak boleh. Pada areal rendahan atau banjir dilarang melakukan pemupukan pada areal yang kondisinya tergenang. Pupuk yang diaplikasikan apabila areal tersebut sudah dalam kondisi kering dan memungkinkan untuk dilakukan pemupukan. Ya, sekali lagi kegiatan pemupukan ini sangat mahal. Oleh karena dia sangat mahal, maka harus dilakukan secara hati-hati, penuh dengan pertimbangan, ya. Jangan sampai sudah mahal tidak efektif, ya. Tidak semata-mata hanya sekedar langsung memupukkan selesai, tidak.
Kita pengen pupuk itu sebanyak-banyaknya diserap oleh tanaman ya. Misalkan oleh tanaman kelapa sawit, oleh tanaman kopi, oleh tanaman ya semua tanaman ya yang kita budidayakan, kita pengennya apa yang kita berikan diambil semua. Nah, kalau arealnya itu rendahan dan banjir, maka tidak bisa kita lakukan karena pupuk yang kita berikan itu akan larut ke air dan dia akan berpindah ya mengikuti pergerakan dari air. Nah, saya rasa itu rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan singkat ini. Berikutnya nanti saya akan membahas pada video yang berbeda mengenai prioritas pemupukan. Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa antara TBM dan TM itu prioritas pemupukannya berbeda. Kalau prioritas pemupukannya berbeda, maka jenisnya juga akan berbeda. Caranya akan berbeda. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi fase tanaman yang ada di kebun. Ya, fase tanaman yang di kebun dikorelasikan dengan pupuk apa yang tepat. Ya. Pupuk apa yang tepat untuk produksi tinggi tentu akan berbeda dengan pupuk apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang tinggi. Ya, satu bicara produksi, satu bicara pertumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.